Hidup Jokowi dan Prabowo! Jokowi sampai mati! Hidup Jokowi dan Prabowo! Kemarin ada yang ingin Jokowi mundur. Sekarang ada juga yang ingin Jokowi sampai mati. Inilah demokrasi. Semua bebas mengutarakan pendapatnya. Biasa aja, nggak usah emosi. Jokowi! 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 Jokowi lagi! Saya justru prihatin ya. Prihatin Indonesia semakin mengalami kemunduran ya. 5 tahun terakhir proyek apa yang besar? Hampir nggak ada kok. Yang mana yang digunting pita oleh presiden kita? Nggak ada. Saudara, beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR ini bahkan sempat menyatakan jika Presiden Jokowi lebih baik melepaskan jabatannya alias mundur lantaran tak bisa menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia. Politikus senior PDIP, Effendi Simbolon menjelaskan kelompok ini yang mempengaruhi kebijakan Jokowi sebagai presiden. Menurut Effendi, kebijakan yang diambil berbeda dengan janji Jokowi saat kampanye. Ia berharap presiden dapat menempatkan orang-orang yang punya kapasitas, dan integritas sesuai dengan bidangnya. Tapi justru seperti saya, terkaget-kaget, loh kok kebijakan yang diambil begini. Nah setelah ditelisik, oh ternyata ada gumpalan-gumpalan. Hidup Jokowi dan Prabowo! Sampai mati! Hidup Jokowi dan Prabowo! Salam pembaharuan. Saudara, kemarin ada yang ingin Jokowi mundur. Sekarang ada juga yang ingin Jokowi sampai mati. Inilah demokrasi. Semua bebas mengutarakan pendapatnya. Biasa aja, nggak usah emosi. Demikian salah satu cuitan di media sosial pada Rabu 14 September 2022. Wah, gimana nih? Kok malah bikin kampanye Jokowi sampai mati? Awas, nanti ketahuan teriak ingin lengserkan Jokowi, bisa emosi. Maluku luar biasa dalam menyambut Pak D. Terima kasih saudara-saudara yang ada di Maluku, kalian keren. Seperti diketahui, aksi mahasiswa turunkan Jokowi kerap muncul dari mereka yang mengatasnamakan mahasiswa atau mahasewa. Saudara, beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR ini bahkan sempat menyatakan jika Presiden Jokowi lebih baik melepaskan jabatannya alias mundur lantaran tak bisa menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia. Hal itu makin diperburuk dengan membanjirnya tenaga kerja Cina yang akan bekerja di perusahaan tanah air. Lebih baik Jokowi turun tahta karena tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Presiden seharusnya mampu menyelesaikannya, bukan menterinya, kata Effendi di gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 1 Agustus 2022. Menurutnya, keberadaan pekerja asing asal Cina justru merugikan warga Indonesia, sebab banyak lapangan pekerjaan yang diperuntukkan warga Indonesia makin sempit di tengah krisis ekonomi yang melanda. Adanya pekerja Cina di Indonesia justru menghina para pekerja tanah air. Apa yang mau diselesaikan? Yang ada hanya bikin amburadul, ujarnya. Effendi menilai berbagai upaya pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan problem ekonomi belum berdampak langsung secara nyata. Mau Jokowi memberikan sembako dan bantuan kepada rakyat, justru malu-maluin presiden karena kurang kerjaan. Kita langsung saja, kalau presiden mampu, ayo. Dia harusnya turun tahta dengan kesatria, tegas Effendi. Nah, kali ini diberitakan kunjungan ke Maluku rombongan mobil Presiden Joko Widodo disambut puluhan warga. Di antara warga yang menghadang mobil RI1 tersebut, ada seorang pria yang membentangkan kain putih dengan tulisan yang menarik perhatian. Pakai kain tersebut bertuliskan Jokowi sampai mati. Video warga yang menghadang rombongan mobil presiden itu beredar di media sosial. Salah satunya diunggah oleh pegiat media sosial Yusuf Dumdum.
Pada kondisi malam hari, puluhan warga berbaris menyambut dan meneriakkan nama Jokowi. Salah satu warga membentangkan kain putih bertuliskan Jokowi sampai mati. Tak hanya itu, beberapa warga juga tampak mengenakan kaos hitam dengan wajah dan tulisan Jokowi. Wah, gimana nih? Kok malah bikin kampanye Jokowi sampai mati? Awas nanti ketahuan teriak ingin melengsarkan Jokowi, bisa emosi. Tulis Yusuf Dundung. Maluku luar biasa dalam menyambut Pak D. Terima kasih saudara-saudara yang ada di Maluku. Kalian keren, tambahnya. Presiden Jokowi bersama Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku pada Rabu 14 September 2022. Di sana Jokowi dan Iriana bakal meninjau proyek infrastruktur hingga menyerahkan bantuan sosial atau bansos. Jokowi dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Karel Saswi Tubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jokowi dan Iriana menuju jembatan Werfer yang merupakan jembatan penghubung antara Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, Jokowi akan menyerahkan bantuan sosial berupa BLT, bahan bakar minyak BBM, dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat di kantor pos Tual. Selain itu, Kepala Negara juga akan mengunjungi Pasar Tual di Kota Tual untuk menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Pada sore harinya, Jokowi diagendakan untuk meninjau unit pengelolaan ikan di PT Samudra Indosejahtera atau SIS. Di tempat yang sama, Kepala Negara juga dijadwalkan untuk berdialog dengan para nelayan dan pembudidaya rumput laut. Nah, ada berita yang lebih mengejutkan lagi, yakni kejadian mahasiswa yang hendak demo saat Presiden Jokowi melintas. Malah babak belur dihajar warga. Dilansir dari Sindo News, ratusan warga yang sedang menanti kehadiran Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kota Tual emosi dan mengeroyok seorang yang diduga mahasiswa. Warga marah karena pemuda yang belum diketahui identitasnya itu terindikasi hendak melakukan aksi demonstrasi. Peristiwa pengeroyokan warga terhadap seorang mahasiswa dari sebuah organisasi kemahasiswaan tersebut terjadi saat Presiden Jokowi bersama rombongannya hendak melintas di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menuju Kota Tual. Rekaman video saat ratusan warga mengeroyok seorang mahasiswa itu viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sejumlah aparat kepolisian dibantu Satpol PP harus berjibaku di tengah warga yang marah untuk dapat menyelamatkan mahasiswa tersebut. Warga yang sudah sekian lama menantikan kehadiran Presiden Jokowi di Kepulauan Kei tersebut tidak terima ada aksi demonstrasi. Peristiwa pengeroyokan oleh warga ini terjadi di Kompleks Giom, Kota Tual. Setelah berhasil diselamatkan dari amukan warga, mahasiswa yang sudah dalam kondisi babak belur tersebut langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian. Mahasiswa tersebut juga terlihat memakai gardon organisasi mahasiswa ekstra kampus.